Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar kupas tuntas soal penilaian akhir semester 1 atau PAS 1 UAS atau TAS Bahasa Indonesia SMP kelas 7. Langsung saja kita ke nomor 1. Sejarah Jalung Mas Cilacap. Ya, judulnya itu Jungmas atau Jalung Mas adalah nama salah satu seni pertunjukan yang ada di Kabupaten Cilacap. Jenis kesenian ini dikategorikan sebagai bentuk kreasi baru yang disusun melalui perpaduan antara tari dan musik tradisional yang ada di dua wilayah, yakni Jawa Tengah Cilacap dan Sunda. Jalung Mas merupakan akronim dari istilah kata Jaipong Calung Banyumas. Istilah ini diperkirakan lahir sekitar tahun 80-an, disusun oleh beberapa seniman Cilacap yang ada pada saat tersebut sedang melakukan pelatihan penggalian seni tradisional lokal sebagai sumber penciptaan karya tari baru. Tari Jalung Mas diciptakan untuk memenuhi kebutuhan estetika tari Lengger Banyumas dengan gamelan calung sebagai bentuk rekaan yang memadukan dua genre kesenian Lengger Calung ya Banyumas dan Jaipong Sunda. Pertanyaannya, tujuan yang dapat disimpulkan dari teks deskripsi di atas adalah. Yang ditanyakan tujuan teks deskripsinya apa? Ya, yang mana? Ya, menggambarkan seni tradisional Jalung Mas. Itu ya, tadi isinya menggambarkan seni tradisional Jalung Mas. Selanjutnya, Taman Putra Pang terletak di wilayah kompleks Istana Sultan Aceh di Banda Aceh. Taman ini dibuat Sultan Iskandar Muda untuk mengenang Putri Pahang. Di taman tersebut terdapat sebuah bangunan unik bernama Gunongan. Pertanyaannya, informasi yang sesuai dengan kutipan teks deskripsi di atas adalah yang mana? Iya, objek wisata untuk mengenang Putri Pahang ini ya, di baris ketiga ini. Selanjutnya nomor 3, judulnya Gunung Prau. Berada di puncak gunung merupakan momen pas untuk menyaksikan matahari terbit. Begitupun saat berada di Gunung Prau, matahari terbit bisa dilihat maksudnya dengan indah. Pemandangan langit pagi, perpindahan bumi dari gelap ke terang. Banyak awan yang menghiasi langit seiring naiknya matahari. Pertanyaannya, ditinjau dari segi bentuknya, kutipan teks deskripsi di atas termasuk jenis. Ya, kita harus cermati dulu. Dibaca baru kita menentukan yang mana. Yang mana? Di antara A, B, C, D. Iya, teks deskripsi mandiri. Yang keempat, memasuki bibir pantai Segigi kita akan disambut angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Angin lembut terasa mengelus kulit. Garis pantai Senggigi yang panjang dengan gradasi warna pasir putih dan hitam membuat keindahan pantai ini semakin menarik. Pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah memesona. Terumbu karang tampak berwarna-warni sangat indah. Dari kutipan teks di atas, yang menggunakan majas personifikasi adalah kalimat nomor majas personifikasi. Jadi benda atau benda mati seperti seolah-olah seperti manusia ya, atau katanya ini person kan manusia.
1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 4, atau 4 dan 5 yang menggunakan majas personifikasi. Ya, 1 dan 2 ini memasuki bibir pantai. Ada pantai punya bibir. Angin pantai lembut. Nah, angin lembut mengelus. Ini mengelus ini ya. Mengelus kulit. Apa angin bisa mengelus? Itu kan yang bisa mengelus manusia sebenarnya ya. Kemudian nomor selanjutnya, pemandangan pantai Parangtritis sangat mempesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Kalimat berikut yang merupakan isi yang tepat dari teks deskripsi tersebut adalah, ya, kita harus baca dulu caranya dan cocokkan satu-satu. Benar nggak di sini ada tidak, B, C, D, dicek satu-satu. Jadi jawaban yang tepat ya, pesona Parangtritis yang dapit tebing dan batu karang nih di kalimat kedua. Ya. Selanjutnya nomor 6. Teks 1. Drama tari kolosal Arya dipentaskan di area Monas. Pementasan tari kolosal ini dapat dalam rangka hari jadi Kota Jakarta ke-386. Drama musikal Arya diambil dari cerita Betawi. Arya menceritakan pejuang perempuan muda Betawi yang penuh semangat dan mempunyai martabat. Atila Suryajaya memprakarsai dan menjadi sutradara cerita rakyat Betawi ini. Selain itu, seniman Surbabisa itu juga menulis naskah dan sekaligus menulis lirik lagu pementasannya. Dari awal sampai akhir, pementasan ini sangat memukau. Teks 2. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Toraja termasuk karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsitekturnya yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Ditanyakan perbandingan isi pada dua teks kutipan deskripsi tersebut adalah, jadi kita baca dulu, baru kita bandingkan antara teks 1 dan 2. Nanti jawabannya apa? Iya, teks 1 menggambarkan keindahan tari kolosal dan teks 2 menggambarkan tongkonan. Ya. Jadi jawabannya yang C ya, bukan yang D, yang C. Tembok kamarku dicat dengan warna biru muda yang melapisi seluruh bagian permukaannya. Warna ini dipilih karena sangat tenang dan memberi efek relaksasi untuk menghilangkan stres. Aku juga menggantung beberapa lukisan yang indah di tembok kamarku. Selain itu, ada juga sebuah poster idolaku, Albert Einstein, yang aku tempelkan bersebelahan dengan cermin besar. Cermin itu aku letakkan tepat di samping lemari pakaianku. Pernyataan yang sesuai dengan teks deskripsi tersebut adalah, intinya kita cocokkan. Kalau ada yang benar berarti jawabannya, kalau salah berarti bukan, gitu aja caranya. Jawabannya yang mana? Ya, poster Albert Einstein ditempelkan bersebelahan dengan cermin besar. Di sini ada ya. Yang di kalimat ini, di baris kelima.
Selanjutnya, Taman Mini Indonesia Indah atau TMII merupakan salah satu tempat wisata yang ada di Indonesia, tepatnya di kota Jakarta. Tempat wisata yang bertemakan budaya Indonesia ini memiliki luas sekitar 150 hektar atau 1,5 km persegi. Taman ini merupakan rangkuman budaya-budaya yang ada di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Tempat wisata ini menampilkan rumah-rumah adat, pakaian adat, dan tari-tarian tradisional dari berbagai penjuru Indonesia. Struktur teks deskripsi tersebut adalah bagian, ditanyakan strukturnya, ini bagian apa? Identifikasi. Ini di bagian awal kata kuncinya ini ya. Sembilan. Untuk nomor 9 10 bacanya sama ini. Selain pemandangan bawah laut, terdapat juga pemandangan indah di Pura Batu Bolong. Pada arah selatan bibir pantai Senggigi, terdapat pura kecil yang bernama Batu Bolong. Sesuai dengan namanya, pura ini berdiri kokoh di atas batu karang yang memiliki lubang di tengahnya. Nomor 9, pernyataan berikut ini yang merupakan komentar terhadap struktur bagian teks di atas adalah yang mana? Berupa komentar ya. Ya, bagian teks berisi gambaran bagian objek. Ya, ini bagiannya mana? Ke-10. Kalimat kedua pada kutipan teks di atas menggunakan serapan panca indera. Kalimat kedua yang ini, pada area selatan bibir pantai Senggigi terdapat pura kecil yang bernama Batu Bolong. Otomatis di ada pura kita lihat, berarti penglihatan. Selanjutnya nomor 11. Untuk 11 dan 12 baca sama. Tugu Obor Tanjung atau Monumen Tanjung Puri merupakan tugu kebanggaan masyarakat Tabalong. Terletak di perempatan jalan. Keberadaan tugu ini sangat strategis, memukau maksudnya, dan memesona. Jika datang ke arah selatan, yaitu di Banjarmasin, atau dari arah timur, yaitu pada Kalimantan Timur, ketika memasuki kota Tanjung, perhatian pertama pasti akan terkesima dengan sosok kuat, kokoh, dan berapi-api. Ini menyimbolkan energi yang tak pernah habis dan semangat masyarakat maksudnya Tabalong yang selalu bekerja keras, pantang menyerah. 11. Perbaikan penggunaan tanda baca pada kalimat kedua dari teks di atas adalah, ada bacanya apa? Ya, harusnya itu menggunakan koma ya. Ya, bentar ya. Ini ya. Sebelum kata dan juga ada koma. Kalau yang B kesalahan di titik ini, yang C kesalahan tidak ada koma di sini. Yang D salahnya di sini, di tugu ini harusnya tidak ada koma, ya. 12. Perbaikan penggunaan kata depan yang tepat pada teks deskripsi di atas adalah ya, yang C ya, ke arah selatan. Ini harusnya kalau menunjukkan tempat ya, itu harus dipisah tulisan D-nya ya. Selanjutnya, di bawah ini adalah langkah-langkah menulis teks deskripsi yang tepat. Dari pilihan A, B, C, D ini kita harus mengurutkan yang benar langkahnya. Langsung saja ya. Langsung saja kita cari jawabannya. Beri cek ya. Jawabannya yang bagian D. 1. Menentukan subjek dan membuat judul. Membuat kerangka yang akan dideskripsikan.
mencari data, menata kalimat menjadi paragraf-paragraf sesuai struktur teks deskripsi. Yang terakhir, memerinci objek suasana yang dideskripsikan menggunakan kata atau kalimat yang merangsang panca indera. Berikutnya nomor 14. Berikut ini adalah identifikasi teks deskripsi yang berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, dan pernyataan umum tentang objek. Kita cermati dulu dari jawaban A, B, C, D. Ya, sambil dianalisis, kita cermati. Ya, ketemu ya jawabannya yang A. Di Desa Karangbenda, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, berada pada di ketinggian 300 meter di atas permukaan laut (dpl), sekitar 20 km sebelah tenggara kota Cilacap, terdapat Gunung Selok yang kental dengan karisma mistiknya. Gunung kecil yang berhadapan langsung dengan pantai selatan Jawa ini kini menjadi wisata spiritual yang dikelola Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Banyumas Timur. Ini yang paling tepat ya. Selanjutnya nomor 15-17. Ini ceritanya ya. Jaka Gledek Anak Ajaib. Alkisah di sebuah desa di lereng Lembah Giyanti. Pada suatu malam lahirlah seorang bayi dari rahim seorang perempuan miskin. Perempuan miskin itu hidup sendirian dan tidak ada warga yang mengetahui bahwa ia sedang hamil. Ketika bayi itu lahir, hujan lebat beserta petir sedang melanda. Tepat pada tengah malam, sang bayi lahir bersamaan dengan petir yang menyambar rumah perempuan itu dan menyebabkan rumah terbakar. Perempuan itu mati terbakar dan secara ajaib sang bayi berhasil selamat. Ia ditemukan keesokan harinya oleh seorang pengemis tua dan diasuhnya sang bayi tersebut. Ya, bayi itu diberi nama Jaka Gledek untuk mengenang peristiwa petir yang menyambar rumahnya. Jaka Gledek tumbuh sebagai bayi yang nakal dan suka mengganggu temannya. Tubuhnya besar membuat teman-temannya takut padanya. Ia pun memiliki sebuah kelebihan, yaitu kebal terhadap api. Karena kenakalannya, warga desa tidak menyukainya. Pak RT termasuk warga yang sangat membenci Jaka Gledek karena anaknya sering menjadi korban kenakalan Jaka Gledek. Pak RT bersama para warga mengadakan rapat untuk membahas Jaka Gledek. Mereka sepakat untuk mengusir Jaka Gledek apabila kenakalannya tidak dapat dikendalikan lagi. Pada suatu malam Jumat, hujan petir kembali melanda desa. Warga takut rumah mereka akan disambar petir. Petir ternyata menyambar beberapa rumah warga, termasuk rumah Pak RT yang akhirnya terbakar. Para warga mengungsi ke tempat yang aman, termasuk Pak RT. Tapi ternyata anak Pak RT tidak sempat ikut mengungsi karena ia sedang tidur dan pintunya terkunci. Ia tidak sempat menyelamatkan diri. Jaka Gledek yang mengetahui bahwa anak Pak RT yang masih berada di rumah segera menuju ke rumah Pak RT dan menyelamatkan anak Pak RT. Tanpa takut, ia menerobos rumah yang terbakar dan segera mendobrak kamar anak Pak RT dan menyelamatkannya. Para warga merasa lega dan berterima kasih pada Jaka Gledek, terutama Pak RT. Setelah kejadian itu, mereka tidak lagi menganggap Jaka Gledek sebagai anak nakal. Mereka bahu-membahu Jaka Gledek dengan menyekolahkannya agar Jaka Gledek mempunyai pendidikan budi pekerti. Setelah sekolah, Jaka Gledek sadar bahwa kekuatannya seharusnya tidak digunakan untuk nakal pada temannya.
Justru ia dapat menolong banyak orang dengan kekuatan supernya. Ini pertanyaannya. Tema yang terkandung dalam penggalan teks cerita fantasi tersebut adalah yang mana? Temanya tadi jaga geledek. Iya, tema sosial ya, saling menolong tadi. 16. Penggalan teks cerita fantasi tersebut menggunakan alur ya. Kenalan dulu, pas lahir munculnya masalah karena dia nakal dan geledeknya. Klimaks puncaknya itu ya, resolusi itu penyelesaiannya ya, tadi sekolahkan resolusinya. Berdasarkan latar cerita teks fantasi tersebut adalah ya fantasi sejaman, masih satu zaman ya, satu masa. Kemudian nomor 18. Seekor tikus lapar menemukan sebuah keranjang yang penuh jagung. Ia masuk ke dalam keranjang melalui celah sempit. Jagung itu dimakannya dengan rakus sampai perutnya 3 kali lipat besarnya. Tikus itu tidak dapat keluar dari keranjang jagung. Ia mengerang-erang minta tolong keluar. Muncullah permaisuri dari peraduannya, lalu mendekati dan mengatakan pada tikus, jika mau keluar harus menunggu sampai perutnya kempes seperti semula. Urutan kejadian dalam penggalan teks cerita fantasi tersebut adalah ya, kejadiannya tadi yang tepat yang D ya. Tikus lapar, temukan keranjang, terus tikus masuk dalam keranjang, tikus makan jagung hingga perutnya besar tadi, kemudian tikus tidak dapat keluar, minta tolong, kemudian permaisuri lewat ya, mengetahui kejadian itu. Nah, permaisuri berkata itu agar badannya kurus seperti semula baru bisa keluar ya. Yang D ya. Sahabat cermin. Aku termenung di balkon sekolah, termenung sedih dan berkhayal bahwa akan punya sahabat setia yang tidak meninggalkan diriku sendiri. Tapi tak ada yang ingin berteman denganku, bahkan semua orang membenciku. Padahal aku tak pernah berbuat jahat kepada mereka. Aku juga selalu berusaha yang terbaik agar mereka tak menganggapku aneh. Kasela Diandra, itulah namaku. Orang tuaku memanggil aku Casey, tapi teman-temanku memanggilku Bad Girl. Panggilan yang sangat menyayat hati. Ya, sebenarnya mereka yang kusebut teman tidak menganggapku teman. Mereka lebih mirip dengan musuhku. Hari ini aku akan pergi membeli sebuah cermin untuk hiasan di kamar baruku. Dengan segera aku pergi ke Mirror Shop. Di sana terdapat banyak model cermin terbaru, tetapi pandanganku hanya tertuju pada sebuah cermin besar yang dikelilingi ukiran yang sangat indah. Dan setelah kutanya harganya Rp895.000. Karena tertarik, aku segera membelinya tanpa pikir panjang. Kata penjaga di sana, cermin itu akan dikirim tepat jam 4 sore. Tak lama kemudian cermin itu sudah dipasang. Orang-orang yang mengantar cermin itu juga sudah pulang. Casey yang sendirian di rumah asik meratapi cermin itu. Ah, indah sekali cermin itu, pikir Casey. Tapi karena merasa janggal dengan cermin itu, Casey mulai mendekati cermin itu. Casey berteriak keras. Ya, sangat ketakutan. Itu karena ada bayangan seseorang di cermin itu. Tapi bayangan itu bukan bayangan dirinya. Bayangan itu adalah bayangan seseorang di cermin. Bayangan gadis seusia ya. Maksudnya bayangan gadis seusia Casey dengan wajah ria. Casey kembali berteriak. Ia berteriak kali ini karena bayangan itu bersuara kecil. Ternyata bayangan gadis itu bernama Rory.
Bayangan gadis itu kini menjadi sahabatnya, walaupun ia tahu bahwa sahabatnya itu ada di cermin. Rory pun setia menjadi sahabat cermin seperti apa yang diinginkan Casey. Casey pun tak perlu lagi punya sahabat lain. Baginya Rory sudah lebih dari cukup, dan tak ada yang bisa menggantikan kedudukan Rory di hati Casey. Setiap hari, Casey berharap Rory akan menjadi manusia utuh dan tidak lagi menjadi sahabat cermin. Tapi entahlah kapan itu semua akan terjadi. Pertanyaannya, bagian resolusi cerita fantasi tersebut terdapat pada paragraf yang resolusi tadi yang bagian resolusi. Di kalimat pertama jelas ya, yang ini ya. Harusnya yang keempat ini ya. Harusnya bagian keempat ya. 18. Bagian komplikasi. Masalahnya kompleks ya. Iya, yang harusnya bagian ketiga. Komplikasinya bagian ketiga ya. Ini nomor 18 harusnya keempat. Untuk nomor 19, 20 ini soalnya sama. Bagian komplikasi di bagian nomor 3. Ini ada kesalahan ya, mohon maaf. Untuk bagian resolusi di bagian A yang keempat, kemudian komplikasi di bagian 3 ya. Maaf ada kesalahan ya. Kita lanjutkan saja. Oi, Putri Candi menguap dan pelan-pelan matanya terbuka. Oh, terima kasih. Terima kasih. Sebagai hadiahnya ambil ini. Ratu memeluk ketiga anak gadis itu lalu memberikan tas yang lumayan besar. Terimalah ini sebagai ungkapan terima kasih kami, Ratu berucap penuh haru. Dengan cepat Tanika dan Cika mengambil tas yang diberikan Ratu. Tapi mereka berdua tidak kuat mengangkat tas itu. Bagian resolusi teks cerita fantasi tersebut dikembangkan dengan Nah, ini ada kata oh terima kasih, terima kasih. Nah, itu kan dia merasa terkejut. Jadi jawabannya yang terjadi surprise atau kejutan, dikasih tas tadi ya. Peri hujan dan peri bulan terkejut dengan kehadiran raksasa di depan mereka. Rupanya raksasa inilah yang menyebabkan hutan rusak dan binatang-binatang lain melarikan diri. Mereka kemudian berusaha mengusir raksasa itu dengan kekuatan yang mereka miliki. Paragraf tersebut merupakan teks cerita fantasi bagian komplikasi yang dikembangkan melalui yang mana? Iya, itu menghadirkan tokoh lain ya. Seakan ada yang
Mangkat mereka bertiga tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trowulan. Kata yang bergaris bawah pada teks tersebut merupakan perbahasaan teks cerita fantasi yang mereka itu kata ganti orang. Jadi banyak orang itu mereka. Nomor 24. Latar di jalan setapak beraspal di lembah permen lollipop. Di sisi kiri kanan lembah terdapat banyak permen. Tokoh Bob dan Bip. Kegiatan 1. Berjalan kaki melewati lembah permen lollipop. 2. Mengambil dan menikmati kelezatan permen berwarna-warni dan aneka rasa. Orientasi yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah, kita baca dulu ABC-nya ya, alternatif pilihannya. Kita sesuaikan yang paling tepat dengan ilustrasinya. Jawabannya yang A. Alkisah ada 2 orang anak laki-laki Bob dan Bip yang sedang melewati lembah permen lollipop. Di tengah lembah itu terdapat jalan setapak yang beraspal. Di jalan itulah Bob dan Bip berjalan kaki bersama. Uniknya, di kiri kanan jalan lembah itu terdapat banyak permen lollipop yang berwarna-warni dengan aneka rasa. Permen yang terlihat seperti berbaris itu seakan menunggu tangan-tangan kecil Bob dan Bip untuk mengambil dan menikmati kelezatan mereka. Di caranya, ilustrasinya apa, terus pilih alternatif jawaban yang paling tepat atau mendekati. Nomor 25. Penggalan cerita berikut merupakan struktur teks cerita fantasi bagian komplikasi. Komplikasi seperti yang kompleks, yang mengisahkan 2 orang anak, Ababal dan Fajri, yang bertemu ular sanca raksasa yang sedang marah dan mencari Ajisaka. Mereka mengatakan Ajisaka telah mati, tapi sang ular tidak mempercayainya dan memangsa mereka berdua. Ya. Bagian komplikasi ini yang paling tepat, yang D. Ababal dan Fajri terbangun, lanjut itu buat selanjutnya ya, mencari sumber suara. Beberapa orang tampak panik dan meninggalkan pantai. Lihat, batu itu bergerak, teriak Ababal sambil berlari ke arah batu karang yang diyakininya adalah ular yang sedang bertapa. Di mana Ajisaka? Aku ingin memakannya. Dia telah menipuku. Batu karang telah berubah wujud menjadi ular sanca raksasa. Fajri berusaha menjelaskan kalau Ajisaka telah mati. Akan tetapi ular itu tidak percaya. Aku tidak percaya Ajisaka telah mati. Tapi baiklah, kalau begitu kalian semua yang akan aku makan. Hahaha. Jangan. Kenapa mau makan kami semua? Aku tidak suka ada manusia di sini. Biasanya membuat tempat ini kotor saja. Ular itu langsung menyerang. Fajri dan Ababal menghindar. Pertempuran tidak terelakkan. Dan ini sebuah komplikasi ya maksudnya. Cara membuat tanaman hias keladi. Alat dan bahan: kantong plastik bekas, gunting, 2 lembar kertas polos, kerikil kecil, kawat, setrika, vas bunga, floral, tip atau isolatif, lem tembak. Langkah-langkah membuat: pertama, pilihlah plastik warna putih dan merah. Potong plastik menjadi persegi panjang, kemudian lipat menjadi 2 bagian. Potong plastik yang dilipat membentuk daun. Setelah itu buatlah lubang pada masing-masing sisi daun dengan cara melipatnya terlebih dahulu. Siapkan 2 lembar kertas putih polos. Letakkan plastik yang sudah berbentuk daun di antara kertas tersebut.
Setrika kertas secara perlahan dengan suhu sedang. Setelah menempel, gunting sisa kertas putih di masing-masing sisi daun antara kertas tersebut. Siapkan kawat untuk dibentuk menjadi dahan, kemudian lilit kawat menggunakan plastik bekas warna biru. Setelah selesai, lilit kembali menggunakan floral tip atau selotip hijau sampai menutupi kawat. Satukan daun dengan batang kawat yang sudah menggunakan lem tembak dan dikuatkan menggunakan floral tip atau selotip hijau. Susun daun yang sudah jadi sesuai selera. Masukkan batang pohon ke dalam vas bunga yang telah disediakan dan dihias dengan tambahan kerikil. Kerikil juga berfungsi untuk menguatkan tanaman bunga plastik bekas. Setelah itu, tanaman bunga plastik ini dapat dijadikan sebagai penghias ruangan Anda. Jenis teks prosedur tersebut adalah prosedur membuat sesuatu, tadi membuat vas bunga ya. Berdasarkan teks prosedur tersebut disimpulkan bahwa yang bukan termasuk ciri isi teks prosedur di bawah ini adalah sepertinya yang bukan, berarti yang harga bahan-bahan yang akan digunakan dalam kegiatan tadi tidak disebutkan juga. Tujuan teks prosedur tersebut adalah menjelaskan alat dan bahan serta langkah-langkah membuat tanaman hias. Langsung ke nomor 29. Perhatikan untuk nomor 29 sampai 31. Langkah-langkah: haluskan bumbu nasi goreng yang sudah disiapkan. Panaskan minyak pada wajan dan masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Masak hingga harum. Masukkan telur dan aduk rata. Masukkan nasi dan sebaiknya sambil diaduk-aduk agar bumbu dan telur tercampur rata. Garam dan kecap ditambahkan secukupnya. Angkat dan sajikan dalam keadaan hangat. Nasi goreng spesial siap disantap. Pertanyaannya, saran yang disampaikan penulis dalam teks prosedur tersebut adalah saran berupa saran yang mana? Yang C. Masukkan nasi dan sebaiknya, kata kuncinya adalah sebaiknya, sambil diaduk-aduk agar bumbu dan telur tercampur rata. Ada kata kuncinya tadi, sebaiknya. Nomor 30. Bagian langkah-langkah teks prosedur di atas berisi yang mana? Cara melakukan sesuatu secara runtut tadi, cara memasaknya, bagaimana nasi gorengnya. 31. Nomor 5 pada teks prosedur tersebut jika diubah ke dalam kalimat perintah adalah nomor 5 ini. Yang garam dan kecap ditambahkan secukupnya. Tambahkan garam dan kecap secukupnya. Jadi diubah bentuknya. Nomor 32. Pembuatan tanaman hias ini memanfaatkan plastik bekas menjadi barang yang lebih menarik dan bernilai ekonomi sebagai upaya mengurangi pencemaran lingkungan. Bagian teks prosedur di atas termasuk tujuan. Yang ini sebagai upaya itu merupakan tujuan. Kata kuncinya itu. Nomor 33. Langkah-langkah membuat slime. Campurkan lem povinal dengan pewarna makanan sampai rata. Tambahkan slime activator sedikit demi sedikit ke dalam campuran tersebut sambil diaduk-aduk sampai adonan tidak lengket di wadah. Tambahkan baby oil agar slime tidak lengket saat disentuh. Slime jadi dan siap digunakan. Perbaikan penggunaan tanda baca pada kalimat nomor 3 adalah tanda bacanya apa? Betul. Tambahkan baby oil agar slime tidak lengket saat disentuh. Jadi tidak usah menggunakan koma di situ. Dengan ditambahkan tanda
seru atau perintah ya. 34. Cara membuat jamur beras kencur. Urutan langkah yang tepat adalah, langsung jawabannya saja ya, nanti kita bacakan satu-satu. Yang pertama, langkah pertama yang harus dilakukan adalah merendam 200 gram beras yang sudah dipersiapkan dengan air bersih selama kurang lebih 3 jam. Langsung ketiga, ambil panci buat rebusan, masukkan kurang lebih 6 gelas air bersih ke dalamnya dan hidupkan kompor dengan api sedang. 2. Masukkan jahe, asam jawa, daun pandan kencur, kunyit, dan gula jawa ke dalam pancinya. Aduk-aduk supaya semua bahan tercampur rata dan sempurna. Keempat, aduk-aduk lagi dan tunggu sampai air rendaman mendidih, lalu matikan. Saring air rendaman dengan saringan supaya ampas daun pandan, kunyit kencur, dan jahenya terpisah dari airnya. Kemudian kelima, ambil ampas atau rendaman jahe dan kunyitnya. Tumbuk halus bersama kencur dan beras yang tadi sudah direndam dengan air selama kurang lebih 3 jam. Tumbuk semua bahan tersebut sampai benar-benar halus. 7. Letakkan tumbukan bahan-bahan di atas saringan. Siram dengan air rebusan rendaman dari panci pertama supaya rasa dan aroma beras kencurnya lebih terasa. Proses yang berikutnya adalah masukkan air jeruk nipis yang sudah diperas ke dalam air siraman di atas. Tambahkan garam secukupnya atau sedikit saja. Terakhir itu nomor 8, cicipi dulu sebelum dihidangkan. Kalau dirasa kurang manis, teman-teman bisa menambahkan gula pasir secukupnya. Itu ya. Urutannya yang D. Lingkungan asri merupakan dambaan bagi setiap masyarakat yang sadar akan kebersihan. Salah satunya adalah pemberdayaan sampah, yaitu pemilahan antara sampah kering dan sampah basah. Pemberdayaan sampah juga dapat menjadi sarana kreativitas untuk mendaur ulang dan menggunakannya kembali sebagai alat-alat dalam aktivitas sehari-hari. Informasi yang dapat ditemukan dari teks hasil observasi tersebut adalah pemilahan sampah basah dan kering itu. 6. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia bergantung pada sarana komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi. Sarana komunikasi yang digunakan manusia ada yang sederhana dan modern. Kebudayaan manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi. Tujuan penulisan yang dapat disimpulkan dari kutipan teks laporan hasil observasi tersebut adalah, tujuannya apa? Ya, memberikan informasi tentang pentingnya sarana komunikasi. 37. Bunga bangkai atau Rafflesia arnoldii memiliki ukuran yang besar serta mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Bau yang sangat menyengat itu berperan penting sebagai perlindungan dan berfungsi sebagai penarik perhatian serangga seperti lalat dan kumbang untuk membantu proses penyembuhan. Pertanyaan yang jawabannya terdapat pada kutipan teks di atas adalah mengapa bunga bangkai mengeluarkan bau busuk? Nah, ini sebagai perlindungan, penarik perhatian serangga gitu ya. 38. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup ini mencakup benda hidup dan benda mati. Benda hidup perlu makanan dan berkembang biak seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Benda mati antara lain tanah, air, api, batu, dan udara. Jika terpelihara dengan baik, lingkungan hidup ini dapat menciptakan masyarakat yang sehat, aman, tentram, lahir, dan batin. Informasi penting yang terdapat pada penggalan teks laporan hasil observasi tersebut adalah yang mana? A, B, C, D? Iya, yang C ya.
Lingkungan hidup adalah segala sesuatu di sekitar kita yang berhubungan timbal balik, mencakup benda mati dan benda hidup. Itu informasi. Kucing merupakan binatang peliharaan yang paling populer. Kucing merupakan hewan dari kelas mamalia. Berdasarkan makannya, kucing termasuk binatang karnivora karena pemakan daging. Ciri karnivora terlihat dari struktur gigi kucing yang tajam dan bertaring. Kucing Felis catus merupakan kucing piaraan atau rumahan yang sering kita lihat berkeliaran. Kucing disebut juga kucing domestik atau kucing rumah. Nama ilmiah Felis silvestris catus atau Felis catus. Kata kucing biasanya merujuk pada kucing yang telah dijinakkan. Nomor 39, kutipan teks laporan hasil observasi di atas merupakan bagian. Iya, jelas itu definisi umum. Kucing itu apa dijelaskan itu ya. 40. Industri kimia dan petrokimia, industri pulpen dan kertas, serta industri baja menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar utama untuk menggerakkan mesin-mesin pabrik. Minyak bumi juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Kata berimbuan asing yang terdapat pada kutipan teks di atas adalah yang infrastruktur ya. Kucing merupakan binatang peliharaan yang populer. Kucing tergolong hewan dari kelas mamalia. Berdasarkan makannya, kucing termasuk binatang karnivora karena makan daging. Ciri karnivora terlihat daripada struktur gigi kucing yang sangat tajam sekali dan bertaring. Nomor 41, pada kutipan teks laporan hasil observasi di atas menggunakan istilah biologi. Apa? Iya, yang B ya, mamalia dan karnivora. Perbaikan kalimat bernomor 4 pada kutipan teks laporan hasil observasi di atas agar menjadi kalimat efektif. Ini ya, ada kata daripada, sekali. Nah, ini yang mungkin salah itu. Jadi jawabannya yang ya. Jadi karnivora terlihat pada struktur gigi kucing yang sangat tajam dan bertaring. Jadi tidak ada kata daripada dan sekali dihilangkan. Memanfaatkan beberapa barang bekas dan sampah yang didaur ulang bisa menjadi salah satu cara kreatif agar kita tidak terlalu konsumtif. Selain menjadi alternatif daur ulang, kegiatan ini sangat menyenangkan. Kita bisa membuat tas atau dompet dari pembungkus sabun cuci piring. Tanamkan pada diri kita bahwa kegiatan mendaur ulang barang bekas adalah hal yang bisa menyelamatkan lingkungan. Perbaikan deretan kata tidak baku. Jadi ada kata yang tidak baku. Ada kreatif tadi ya, harusnya kata F. Alternatif, kemudian menyelamatkan yang B. Platypus termasuk ke dalam salah satu hewan mamalia purba. Hewan ini tidak hidup telah hidup ya, hewan ini telah hidup sejak 110 juta tahun yang lalu. Pada saat itu benua Australia masih bersatu dengan Amerika Selatan dan Antartika. Platypus berparuh bebek dikelompokkan dalam mamalia meskipun hewan itu bertelur. Kalimat utama pada paragraf tersebut ditandai dengan nomor jelas itu nomor 1 ya. Apa itu platypus kemudian dijelaskan. Jadi kalimat utama ya yang paling penting di situ, paling umum. Nomor 45, kaktus. Kaktus memiliki daun yang berbentuk duri. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi proses penguapan air dari dalam tubuhnya. Tempat fotosintesis digantikan oleh batang. Batang kaktus memiliki klorofil untuk dapat melakukan fotosintesis. Selain itu, batang kaktus menjadi besar dan menggembung. Tujuannya untuk menyimpan cadangan air. Akar kaktus umumnya panjang.
Akar seperti ini memungkinkan kaktus mencari air sebanyak mungkin. Gagasan utama penggalan teks laporan hasil observasi tersebut adalah ya yang bagian-bagian kaktus dan peranannya tadi, ada batang, duri, dan fungsinya untuk apa ya. Nah, ini soal pilihan ganda sudah selesai, kita langsung ke soal esai. Ini ada gambar kura-kura. Ditanyakan susunan deskripsi bagian dan fungsinya ya, atau kura-kura dan fungsinya. Ini contohnya, alternatif jawabannya di bawah ini ya. Bagian atas disebut karapak, berfungsi sebagai pertahanan kura-kura. Ketika ada musuh, kura-kura akan memasukkan kepala, ekor, dan anggota geraknya ke dalam karapak. Karapak ini cangkangnya ya. Bagian bawah disebut plastron, berfungsi sebagai pertahanan juga dan sebagai alas tubuh pelindung bagian bawah dari gesekan. Ya, kalau di kura-kura itu dibalik ada semacam cangkang juga yang dinamakan plastron tadi. Ini alternatif jawaban. Kalian bisa membuat jawabannya berbeda dengan ini. Misalkan kalian menyoroti kukunya untuk mencakar mangsa, atau gigi yang tajam juga untuk makan mangsanya. Itu ya. Bisa itu. Nomor 47. Ceritakan kembali isi cerita fantasi berikut dengan bahasamu sendiri. Wis dan belimbing ajaib. Wis, sang kurcaci penggali sumur dengan memiliki berbatang pohon belimbing ajaib di rumahnya di tengah hutan morin. Buahnya berwarna-warni sesuai warna cabangnya. Pohon belimbing ini merupakan pohon ajaib di kalangan para kurcaci di hutan morin. Pohonnya bercabang 5 seperti jari tangan dengan warna yang berbeda-beda. Yang setiap warna memiliki khasiatnya sendiri. Buah merah cabang ibu jari yang berkhasiat dapat menyembuhkan penyakit asma. Buah hijau cabang telunjuk berkhasiat menyembuhkan sakit perut. Buah kuning cabang jari tengah berkhasiat dapat menyembuhkan mata. Buah putih cabang jari manis berkhasiat mempercantik wajah. Ini dibuat berdasarkan bahasamu sendiri, menceritakan kembali intinya. Ini alternatif jawabannya. Di hutan morin hiduplah kurcaci bernama Wis. Ia memiliki pohon belimbing ajaib yang memiliki 5 cabang seperti jari dengan warna berbeda. Cabang merah si ibu jari bisa menyembuhkan asma. Cabang hijau menyerupai telunjuk dapat menyembuhkan sakit perut. Cabang kuning mirip jari tengah bisa menyembuhkan penyakit mata. Cabang putih dapat mempercantik wajah. Cabang satunya belum tahu manfaatnya untuk apa. Kira-kira ya itu ya. 48. Susunlah teks prosedur tentang cara mematikan komputer. Kalian disuruh membuat teks prosedur mematikan komputer. Ini alternatif jawabannya. Tutup semua aplikasi yang Anda gunakan. 2. Klik menu Start atau logo Windows di pojok kiri bawah. 3. Pilih Shutdown dan tunggu beberapa saat hingga komputer Anda benar-benar mati. 4. Setelah komputer benar-benar mati, kemudian tekan tombol pada monitor dan speaker, stabilizer, dan perangkat komputer lainnya. Setelah itu, baru cabut kabel dari stop kontak. Itu alternatifnya seperti itu ya. Nomor 49. Suntinglah penggunaan tanda baca dalam teks deskripsi berikut ini. Ayahku panutanku, ayahku bernama Abu Salman, ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun dan seterusnya. Nah, alternatifnya ini ya, ini jawabannya benar. Ayahku bernama Abu Salman, titik ya. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Titik. Rambutnya putih beruban, titik. Di dagunya terdapat bekas syukur jenggot putih, titik. Kulit ayahku kuning langsat, titik. Wajah ayah tipikal Batak
dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar, titik. Matanya hitam tajam dengan alis tebal, titik. Sepintas ayahku seperti orang India, titik, ya. Itu alternatifnya. Nomor terakhir, nomor 10. Buatlah rangkuman teks laporan hasil observasi di bawah ini. Beruang madu merupakan jenis beruang yang paling kecil dari ke-8 jenis beruang yang ada di dunia. Beruang madu merupakan fauna khas Bengkulu sekaligus digunakan sebagai simbol provinsi tersebut. Beruang madu hidup di pepohonan. Telapak kaki beruang madu tidak berbulu sehingga dapat bergerak dengan kecepatan 48 km per jam dan mempunyai tenaga yang sangat kuat. Beruang madu tergolong dalam jenis mamalia. Bulu beruang madu cenderung pendek dan berkilau. Di bawah lehernya terdapat tanda yang sangat unik berwarna oranye yang dipercaya menggambarkan matahari terbit. Jadi buat rangkuman. Nah, ini alternatif jawabannya. Rangkumannya seperti ini. Beruang madu merupakan fauna khas Bengkulu. Beruang madu yang hidup di pohonan mampu bergerak cepat dan memiliki tenaga yang kuat. Kemudian mamalia ini cenderung berbulu pendek dan berkilau dengan tanda oranye di bawah lehernya. Itu kan ada 3 paragraf. Jadi masing-masing paragraf diambil intinya, itu caranya ya. Setelah diambil intinya diurutkan sesuai paragrafnya. Kalau yang inti pertama ya pertama, kemudian inti kedua, inti ketiga dijadikan satu, maka akan menjadi sebuah rangkuman. Ya, cukup sekian. Terima kasih ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.